Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Happy weekend ya guys. Hari ini tuh hari Sabtu tanggal 4 Februari 2022. Mudah-mudahan di tempat kalian gak hujan ya. Di Bogor gak hujan. Sumpah panas banget anjir. Hari ini di video pertama sebenarnya ya, kita nggak akan ngeliat Bitcoin dulu. Setelah ini gua akan nge-live di TikTok. Jadi kita akan mulai menganalisa pergerakan harga Bitcoin hari ini, weekend ini tuh bagaimana. Cuman ya kembali lagi ya, biasanya kan kalau weekend pergerakannya ya so-so aja, kayak market normal aja, sideways, naik ya naik, ya turun, cuman ya palingan berapa pips doang. Terus berhubung di YouTube ada yang komentar mau dibahas tentang Pando. Sebenarnya gue belum pernah lihat, tapi gue pernah lihat chartnya aja sih di Indodex, dan baru ngecek lagi tadi ternyata luar biasa ya, dari harga 60.000 sampai harga 200 perak kan mantap kali. Cuma ya seperti itulah ya guys ya. Nah, kita akan melihat atau kita akan mereview dulu nih Pando. Sebenarnya dia bikin project apa sih ya? Nah, Pando itu kalau kita lihat dari white papernya, gua nggak bilang Pando ini jelek, cuma gua sangat melihat resiko bahwa banyak produk yang nggak akan terrealisasi dalam ekosistemnya si Pando ini. Kenapa? Karena terlalu banyak guys. Nah, sebenarnya kan Pando ini adalah Pando browser. Jadi core bisnisnya memang membuat Web3 browser. Nah, di dalam si Pandonya ini, kalau kita lihat dari white paper, itu dia ada Pando DeFi, NFT, VPN, app browser, swap, terus play. Ini tuh banyak game di dalam sini sama Pentalk. Nah, kalau DeFi ya di dalam situ ya pasti ada staking, ada lending P2P. Terus kalau NFT ya berarti marketplace, VPN ya khusus untuk VPN. Ya kalau Pen Apps itu dia seperti Microsoft Store atau seperti Play Store, App Store. Terus browser, swap ini ya untuk bertukar dari token lain, altcoin lain menjadi Pando, atau mungkin sebaliknya. Kalau untuk Play ini banyak game di dalamnya, kalau untuk Pentalknya ini untuk chattingan. Nah, berhubung terlalu banyak produk di dalamnya, tidak seperti yang sudah ada, misalkan contoh Opera Browser. Opera Browser kan juga sekarang sudah Web3 ya, bekerja sama dengan Solana. Terus juga ada Brave, tokennya namanya BET. Kalau Opera belum ada tokennya. Brave pun juga sama, dia berfokus kepada Web3 browser. Cuma di dalam ekosistemnya itu tidak terlalu banyak produk. Tidak seperti ini. Kalau Opera sama VPN, Opera VPN. Kalau Opera sama si Brave, dia berfokus kepada pengembangan anti tracking, terus ada VPN-nya juga di dalam, ada walletnya iya, terus juga ada chatting juga. Chatting gue nggak inget, tapi kalau di Brave kalau nggak salah ada. Nah, di Brave itu ada, terus abis itu juga ada apa kalau nggak salah tuh bukan anti hacking, anti tracking tadi udah ya. Nah, jadi memang fokus kepada si browsernya dan fitur-fitur di dalamnya, tidak mengeluarkan terlalu banyak produk seperti ini, yang dimana untuk membangun satu produk browser aja setidaknya si developer itu harus raising money itu sebanyak 1 juta US dollar. Sedangkan ya anggaplah berarti ini ada berapa, 1 2 3 4 5 6 7 8 produk, berarti kan setidaknya harus ngantongin 8 juta US dollar, kurang lebih seperti itu. Nah, apakah Pando ini bisa raising money atau mendapatkan investasi sebanyak 8 juta US dollar, anggapannya berarti kan satu produk 1 juta US dollar ya, dalam kurun waktu atau dalam berjalannya roadmap atau milestone-nya dia, kan kita ya nggak tahu. Sedangkan kita juga kalau secara logika mengandalkan dari ICO aja itu nggak akan cukup gitu ya, karena pasti holder itu akan nge-tracking segala pergerakan token di dalam blockchain. Itu bisa lihat dari BSC atau segala macamnya. Kalau nggak tahu ya ini Pando dia menggunakan blockchain apa, apakah dia punya blockchainnya sendiri atau ternyata numpang sama Ethereum atau juga
BSC, mungkin gue nggak tahu karena gue tidak breakdown secara menyeluruh dari si white paper-nya ini. Tapi secara garis besar sih gue tidak melihat opportunity baik akan diterima di global lah, anggapannya seperti itu si produknya ininya. Kalaupun memang diterima, kemungkinan besar ekosistem ini tuh akan berhasil di Korea gitu, karena ini produk Korea kan guys ya. Jadi ya berkutat-kutitnya ya dipakai di dalam situ aja. Kayak sekarang kan banyak aplikasi yang di dalam Korea doang kan, nggak keluar Korea kan. Nah ya mungkin ya bisa jadi seperti itu. Sedangkan kalau ada white paper berbahasa Inggris dan juga ya kalau browser biasanya bisa go international, cuman untuk sementara waktu gua tidak bilang ini jelek, cuman gua melihat prospeknya itu akan sangat panjang dalam mendevelop si produknya ini, seperti itu. Kalau secara sistem sih sebenarnya di sini mencukup menginformasikan apa yang harus kita tahu. Kembali lagi ya guys, kalau secara sistem sih emang ini prospektif banget ya, tapi cuman ya jangka panjang. Untuk membuat project sebanyak ini produknya butuh dana yang cukup besar, tidak bisa juga mengandalkan hanya dengan ICO. Jadi ya teman-teman yang berpikir untuk investing jangka panjang di Pando itu harus cukup bersabar. Cuman sementara ini bukan saran investasi tapi saran pribadi dari gua aja. Jangan menginvestasikan sejumlah dana yang memang dibutuhkan dalam segera, dan teman-teman berpikir oh di Pando gue bisa jangka panjang seperti itu, karena semua kembali lagi apa yang kita akan investasikan kan kita mau capital gain. Jadi kalau ternyata capitalnya tidak gain, tidak berkembang capital kita, ya buat apa juga gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari harga, memang harga Pando kan sekarang di 202 ya. Sedangkan terakhir kalau di Indodex itu listing harga 60 ribuan. Nah, cuman kalau kita lihat dari chart ya, kalau di Indodex sih sebenarnya simpel-simpel aja ya guys. Selama harga si Pandonya itu tidak menyentuh harga 2 dan 1, si Indodex tidak akan kena alert dari Bapepti, ya nggak akan dipanggil, mereka pasti akan mempertanyakan kenapa si token ini atau koin ini kok harganya di bawah 2. Biasanya Indodex itu akan menyediakan LP di kisaran harga 432. Nah kalau di Indodex sih sebenarnya simpel aja, yang penting teman-teman nih mau sabar aja. Kayak contoh misalkan ada token yang harganya sekarang di angka 4, teman-teman ya tinggal masukin aja sejumlah duit yang teman-teman bisa anggap hilang, terus setelah itu teman-teman ya sabar aja, harga itu pasti akan naik gitu, karena ya LP dijagain di harga 2 dan 1. Kalau si Pandonya sendiri ini gua wow, ya seperti itulah guys. Kalau teman-teman mau coba untuk mencari peruntungan lah ya kalau di Pando, karena untuk menganalisakan si Pando ini kapan bisa pump, kapan bisa damnya itu persentasenya justru lebih banyak drumnya kali ya daripada pumpnya. Nah, ini pun gua melihat kenaikan yang cukup lumayan tinggi dari 36 atau 35 sampai dengan 800 perak ini pasti market maker gitu. Mungkin aja dia mendapatkan investment, terus melihat market kripto juga sedang bergairah makanya di pump. Kalau kita lihat dari si Bittrex pun ya juga sama kan, ada kenaikan juga dari harga 0,002. Dia kan ada di Bittrex, ada di Maxi, terus ada di Huobi kalau nggak salah ya, ada 3. Gua sih tidak menyarankan teman-teman untuk entry atau beli di harga 200-an. Ya tungguin aja, kalau kayak Pando gini-gini tuh yang potensinya gampang turun, ya tungguin aja di harga paling rendahnya. Kalau sekarang kan kita lihat tembok-tembokan belinya itu ya, sekarang itu 202 harganya. Nah temboknya itu sekarang di harga 190 guys. Kalaupun sekarangnya turun, mentok-mentoknya palingan di harga 190. 42.644 nih ada yang nembokin di sini. Di bawah lagi sebenarnya nggak ada. Tapi bukan berarti harga si berapa tadi 190 itu nggak bisa jebol ya. Anggaplah ternyata harga Bitcoinnya turun, si Pandonya kegerus, atau harga Bitcoin naik, ternyata yang jual Pando terlalu banyak, jadi si Pando harganya juga turun. Jadi ya di harga 190 masih bisa nahan harga lah. Token-token kayak gini sih balik lagi ya guys, mereka itu akan ngepump di saat memang market tampak terlihat bullish
atau memang mendekati halving. Kalau ternyata Pando dalam kurun waktu 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan mendekati halving, ternyata ada di range harga 30, di 30-an ternyata sideways-nya lama, ya beli aja. Pasti mendekati halving mereka akan ini mainin marketnya, pasti market maker akan bermain gitu. Nggak mungkin juga sih sebuah project di saat deket halving nggak dapat investasi gitu, pasti dapat investasi karena mau ngikutin market Bitcoin kan. Ada halving, ada pergerakan harga naik positif, mereka juga pasti akan naikin harga kayak gitu. Cuman ya balik lagi, kenaikan harganya sampai dengan berapa yang juga kita nggak tahu. Pando tuh sekarang dia holdernya berapa? Holdernya itu 12.000 deh, 12.500. Oh ini total supply-nya itu cuma 2 miliar ya. Jadi ya guys, gue nggak menyarankan teman-teman untuk investasi jangka panjang, tapi ya tetap do your own research. Gue hanya memberikan teman-teman pendapat pribadi biar teman-teman nggak salah masuk lah gitu ya. Oke, mungkin ini aja sih kalau Pando. Semoga gue harap Pando bisa berkembang lebih baik. Thank you ya guys. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan atau menjadi solusi buat teman-teman dalam mengambil keputusan. Gua Fahmi Muhammad, kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena satu mahal. I'll see you next video. Peace out. Happy weekend guys.